Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik daripada khotbah hari ini adalah kasih Allah sempurna di dalam Yesus Kristus. Kita akan membaca ayatnya dari Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Saya akan bacakan saudara, dan ayat ini akan kita bahas ya tahap demi tahap, kalimat demi kalimat secara singkat. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Puji Tuhan, saudara. Mari kita akan membahasnya, mempelajarinya tahap demi tahap. Dan kita akan mulai, saudara, dengan kalimat yang pertama. Kalimatnya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus, hubungan Allah dengan kita orang percaya bukan lagi seperti hubungan yang berdasarkan hukum, seperti hubungan seorang raja terhadap rakyatnya, yaitu biasanya berdasarkan hukum dan aturan-aturan. Melainkan di dalam Yesus, hubungan kita dengan Allah seperti seorang bapa terhadap anaknya, berdasarkan kasih karunia. Allah Bapa di dalam Kristus melihat manusia berdosa seperti melihat anaknya yang sedang sakit. Ia membenci penyakitnya, tetapi mengasihi anaknya dan menginginkan kesembuhan terjadi. Dan penyakit itu, ya, yang merupakan ikatan dosa itu atau status berdosa itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di kayu salib untuk membebaskan kita dari ikatan dosa, dari ikatan iblis, sempurna sekali untuk selamanya. Oh, haleluya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih Allah yang sebesar dirinya sendiri melalui Kristus itu jauh lebih besar dari seluruh dosa dunia karena keberdosaan Adam. Sehingga perhatikan, ini indah sekali, saudara. Ini indah sekali. Sehingga Allah Bapa tidak lagi berurusan dengan kita tentang dosa-dosa kita, tapi Allah Bapa berurusan dengan kita tentang kebenaran Kristus yang ada di dalam kita. Oh, haleluya. Itulah sebabnya, saudara-saudara. Ya, itulah sebabnya kita bisa bertemu dengan Allah Bapa kapan saja dan dalam situasi apapun. Ia tidak akan menolak kita. Ya, seminggu yang lalu saya berkhotbah tentang Ibrani 4 ayat 16, saudara. Ya, saya akan bacakan lagi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudaraku, kita bisa datang menghadap Tuhan secara pribadi maupun dalam keluarga maupun dalam ibadah, kapan saja, apapun situasinya, saudara. Kita tidak akan pernah ditolak. Kenapa demikian, saudara? Karena Allah tidak lagi berurusan dengan kita tentang dosa-dosa kita, tapi Allah berurusan dengan kita tentang kebenaran Kristus yang ada di dalam kita. Oh, luar biasa indah, saudara. Luar biasa indah. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, saudara, mari kita masuk kalimat yang kedua. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, untuk menyatakan bahwa Allah Maha Kuasa, kita akan sedikit perluas sedikit, saudara. Untuk menyatakan bahwa Allah Maha Kuasa, maka Allah menciptakan alam semesta dan makhluk-makhluk hidup ciptaannya yang sangat menakjubkan. Kita bisa melihat ciptaannya. Itulah yang membuat semua manusia
Ya, apapun agamanya, apapun bangsanya, saudara, semua orang percaya bahwa Allah memang Allah yang Maha Kuasa. Oh, haleluya. Ya, saudara, tetapi untuk menyatakan keadilannya, karena kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang Maha Adil, saudara, Allah memberikan kepada manusia apa, saudara? Hukum-hukum agama dan peraturan-peraturannya untuk ditaati. Itu disampaikan melalui malaikat dan para nabinya. Kalau dalam kekristenan itulah hukum Taurat. Manusia yang berdosa tidak mungkin mampu mentaatinya. Bayangkan, saudara, 10 perintah Allah di dalam kitab Taurat, ya, yang dirinci menjadi lebih dari 600 peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh manusia. Manusia tidak akan mungkin bisa mentaatinya. Kenapa, saudara? Karena manusia yang berdosa tidak mungkin dituntut untuk tidak berdosa. Oh, haleluya, saudara. Ya, saudara, hukum agama diberikan kepada manusia bukan untuk menyelamatkan. Kitab Taurat diberikan kepada manusia bukan untuk menyelamatkan, tapi kitab Taurat diberikan kepada manusia justru untuk menyadarkan manusia bahwa manusia yang berdosa memerlukan juru selamat. Oh, haleluya. Ya, itulah sebabnya. Nah, ini sangat penting, saudara. Yang ketiga ini sangat penting, saudara. Tetapi untuk menyatakan kasihnya, kalau tadi menyatakan kemahakuasaannya, ya saudara, kemudian menyatakan keadilannya, tapi untuk menyatakan kasihnya itu, Allah menyatakannya melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, miliknya yang paling berharga, firman yang menjadi manusia, yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Kenapa dia harus datang sendiri menjadi manusia? Karena kasih memang tidak bisa diwakilkan. Amin, saudara. Amin, puji Tuhan. Kita lanjutkan dengan kalimat berikutnya, saudara. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ulangi lagi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan kasihnya agar kita memiliki status baru. Status dari orang yang berdosa, yang akan binasa, menjadi anak-anaknya yang dikasihi, menjadi anak-anaknya yang berkenan, bahkan menjadi pewaris kerajaan surga. Kepastian keselamatan itu, saudara, diberikan hanya melalui Yesus Kristus bagi kita yang percaya. Itu sebabnya tidak berlebihan kalau saya sampaikan bahwa kekayaan kita yang terbesar sebagai orang percaya bukanlah sesuatu, melainkan pribadi Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus itulah kekayaan kita yang paling besar. Pribadi Yesus itulah kekayaan kita sebagai orang percaya. Sebaliknya, saudara, bencana terburuk, ya saudara, bencana terburuk bagi manusia adalah bila tidak memiliki kepastian untuk kehidupan kekal. Ya, saudara, saya pernah sampaikan dulu bahwa untuk menyimpan uang di bank saja, orang harus yakin bahwa uangnya akan selamat. Ya, tidak mungkin, saudara, orang mau menyimpan di bank kalau dia tidak yakin uangnya akan selamat. Berikutnya, saudara, orang mau naik pesawat, dia juga harus yakin bahwa dia akan sampai ke tujuan dengan selamat. Kalau dia tidak yakin bahwa pesawat itu bisa membawa dia sampai ke tujuan dengan selamat, pasti dia tidak akan mau menaiki pesawat itu. Bayangkan, untuk menyimpan uang, untuk bepergian saja, kita mesti harus diyakinkan bahwa kita pasti selamat. Apalagi berkenaan dengan kehidupan kekal. Saudara, kita punya kepastian yang indah itu di dalam Yesus Kristus. Oh, haleluya. Ya, saudara, saya lanjutkan kalimatnya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus Kristus sebelum datang sebagai hakim nanti pada akhir zaman, telah lebih dulu datang sebagai satu-satunya juru selamat
2000 tahun yang lalu, saudara. Hanya melalui percaya Yesus Kristus saja keselamatan dan hidup kekal itu tersedia. Bagaimana bila tidak percaya, saudara? Bagaimana bila tidak percaya? Kita bisa baca langsung di Yohanes 3 ayat 18. Ya, saudara, Yohanes 3 ayat 18 berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Oh, puji Tuhan. Saya tambahkan lagi ayat yang lebih menguatkan. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Ayatnya berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ya, maka ia tertutup bagi mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Saudara, oh haleluya, melalui perjamuan kudus, itulah Allah mengingatkan kita terus akan kasih karunia-Nya yang terbesar, yaitu pribadi Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudara, Tuhan terus mengingatkan kita bahwa kasih karunia yang terbesar, anugerah yang terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah pribadi Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dijelaskan secara singkat tentang kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Dan kami akan selalu mengingatnya setiap saat, dan bahkan melalui perjamuan kudus kami juga akan terus mengingat Yesus yang sudah datang, Yesus yang sudah mati bagi dosa-dosa kami, dan Yesus yang telah bangkit bagi keselamatan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Baik, saudara. Sudah siap dengan perjamuan kudus? Perjamuan kudus inilah yang diperintahkan oleh Yesus Tuhan untuk selalu mengingat kasih-Nya yang sempurna itu kepada kita. Anugerah-Nya yang terbesar, kasih-Nya yang sempurna, keselamatan, status sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga, kepastian keselamatan kekal, sudah menjadi milik kita di dalam Yesus. Oh haleluya. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari dengarkan firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur lewat mengangkat roti ini. Kami mengingat tubuh Kristus yang sudah diserahkan terpaku di kayu salib bagi dosa-dosa kami. Lewat pengorbanan, penderitaan Yesus di atas kayu salib, Yesus telah membayar semua tuntutan hukum Taurat. Yesus sudah menyelesaikan semua dosa dunia ini. Itulah sebabnya firman berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Dengan memakan roti ini, kami mengingat Yesus 2000 tahun yang lalu, anak-Mu yang tunggal itu,
sudah melepaskan kami dari ikatan dosa dan dari ikatan iblis. Dalam nama Yesus kami memakannya. Mari saudara kita memakannya. Kemudian mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, saudara. Ingatlah firman Tuhan, kita akan bacakan ayat 25. Kita akan baca, saudara. Kita angkat anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, lewat mengangkat anggur, kami mengingat darah Yesus yang sudah tercurah. Darah Yesus yang tercurah menjadi meterai perjanjian baru, di mana kami terhisap di dalamnya. Kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kami hidup di bawah kasih karunia-Mu, karena kami hidup di masa setelah salib, di perjanjian baru. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak beracara, Engkau tidak berurusan dengan kami tentang dosa-dosa kami, tapi Engkau beracara dan berurusan dengan kami tentang kebenaran Yesus yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami meminumnya. Mari saudara kita meminumnya. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, perjamuan kudus kita laksanakan atas perintah Tuhan Yesus sendiri untuk mengingat pribadi Tuhan Yesus. Khususnya ketika Dia mati, naik ke surga, mati bangkit dan kemudian naik ke surga, dan suatu saat Dia akan datang kembali menjemput kita. Masa penantian ini kita harus pegang teguh dan bersandar teguh kepada kasih karunia-Nya. Itulah harta kita yang terbesar dalam hidup ini, yang bernilai kekal.